warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an, Masya Allah, ujian. Baik, mungkin yang bisa merapat jemaah namanya di luar pada hujan. Ya Allah, semoga hujan ini menjadi hujan yang baik, barokah buat kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa tercurahkan untuk ibadah kasih-Mu untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Atau sebutin 7. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Bilal. Umar bin Utsman bin Affan, nah, Ali bin Abi Thalib. Udah cuma itu doang, insyaallah. Kasih Quran doang, biar baca Quran doang. Wah, kepala dulu. Dan mana? Kita sekarang berada di zaman krisis idola. Banyak orang-orang sebelum kita mulai. Ini karena gitarnya dibuka, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baiknya saf lelaki itu yang paling depan. Seburuk-buruknya saf lelaki itu yang paling belakang. Jadi yang dekat sama ibu-ibu itu adalah saf yang paling jelek di masjid. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan sebaik-baiknya saf wanita itu adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Dan seburuk-buruknya saf wanita itu yang paling depan. Jadi ibu-ibu yang berada di depan jangan bangga, karena berada di saf yang paling jelek. Dan bapak-bapak yang dekat sama saf perempuan, hati-hati, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan itu kembali ke sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita krisis idola. Sampai ada orang yang mengidolakan na'udzubillah artis-artis dalam doanya. Anak pernah hadir di pernikahan seorang ustaz berdoa untuk mempelai kedua mempelai. Antum pernah dengar doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, rukunkan keduanya, harmoniskan keduanya sebagai engkau, bagaimana kau jadikan Adam dan Hawa hidup bahagia mereka berdua. Kemudian kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, bagaimana kau jadikan Yusuf dan Zulaikha harmonis hidupnya.
kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah. Bagaimana engkau jadikan Nabi Muhammad dan Khadijah, mereka hidup berdua berbahagia. Lalu dia mengatakan, wa kama alafta baina Muhsin wa Titik Sandora. Ini sampai Ustaz doa itu. Kita benar-benar krisis ya. Krisis hidup yang perlu kita tanamkan dan perlu kita ingat, terus diingat kembali adalah mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tema kita hari ini apa? Bersama yang dicintai. Bersama yang dicintai. Nah, kita mau meletakkan cinta kita kepada siapa? Kepada artis-artis. Anak-anak kita cinta kepada pemain-pemain bola. Bahkan kaosnya dia beli, permainannya dia tonton, namanya dia jadikan nama anak. Ada di kampus kita, di STDI Imam Syafi'i, mahasiswa semester 2. Anak ngajar dia, namanya Muhammad siapa, pokoknya terakhirnya Madini. Muhammad Madini. Gimana bisa berkumpul satu muslim, satu kafir, satu Nabiu Ar-Rahman, yang satu ini orang-orang terdekat. Kenapa dikasih nama itu anaknya? Karena bapaknya cinta dengan itu pemain bola. Maka hati-hati jamaah, paling enggak kita kenal dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, antum tadi udah sebutin 4 tuh dia. Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang 6 Abdurrahman bin Auf. Udah, Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Lupa, ingat sebenarnya hafal kan? Cuma karena ditanya di sini jadi nggak ingat. Apa kasih aja yang kecil deh, jangan yang besar. Nah, masya Allah, kadang-kala kita itu sudah hafal sampai sini lupa. Alhamdulillah, tapi ada yang nggak pernah hafal memang. Pura-pura hafal, sepertinya anak hafal. Dan jemaah kita sore hari ini untuk menyingkat waktu, kita akan mulai kajian kita di masjid. Apa nama masjidnya? Ihsan, Masjid Al-Ihsan. Masjid ini kalau di Jawa disebut masjid yang mewah. Kenapa? Karena mepet sawah. Jadi mereka nyebut ada pesantren mewah, maksudnya mepet sawah dia itu. Ya kita di apit kanan kiri, masya Allah, dengan sawah. Tapi semoga walaupun di dekat sawah jamaahnya tetap makmur dan barokah insya Allah. Ma'asyur ikhwan, banyak di antara kita yang sudah lama menjadi orang Islam, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun jadi orang Islam, tapi tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Bahkan dia terbebani dengan aturan dan ajaran Islam. Sholat yang 5 waktu, sebentar lagi puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, bapak-bapak diwajibkan untuk menundukkan pandangannya, ibu-ibu diwajibkan untuk mengenakan pakaian menutup aurat. Sebagian orang beban, sehingga kita lihat tidak sedikit umat Islam yang ketika diajak sholat ke masjid dia marah, atau diingatkan untuk sholat tepat waktu marah, padahal dia muslim. Ada apa sebenarnya dengan kita? Di sini yang akan kita pelajari bagaimana kita menjadi orang Islam yang senang
Jadi orang Islam ketika melaksanakan sholat, bahkan kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis-shalah." Wahai Bilal, bangun Bilal, bangkitlah kamu. Buat kita istirahat dengan sholat. Buat kita istirahat dengan sholat. Artinya dengan mendirikan sholat, Nabi SAW dan para sahabatnya merasa nyaman dan tenang. Beda sama kita. Kalau udah masuk waktu sholat, Allah sholatlah. Subuh, ketika dibangunkan ada dikumandangkan untuk subuh, berat tubuh ini untuk melaksanakan sholat. Ada ternyata hal-hal yang belum kita miliki selama kita beriman, selama kita jadi orang Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik, karena kita bicara tentang cinta, apa keutamaan Anas bin Malik? Siapa yang mau sebut? Nah, oke. Banyak anak, panjang umur. Apa lagi? Banyak orang anak di sini, anaknya banyak, umurnya panjang, banyak. Apa keutamaan khusus Anas bin Malik? Itu Imam Malik bin Anas. Tapi apa kita kesana dulu? Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul tadi yang disebutkan, itu mau sebutin. Berusaha mencintai kekasihnya, mencintai Rasul SAW dan para sahabat walaupun amalannya tidak. Abu Bakar, Umar, nah. Terus apa lagi? Masya Allah, fadl lagi. Kita jawabannya sini 1/10, sini 1/10. Habis hadiahnya nanti jamaah. Baik, ada yang mau jawab situ. Papa. Pertama pembantu Rasulullah. Ini yang ada mau. Yang kedua banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Subhanallah, barakallahu fiikum. Kasih yang besar ke belakang saya. Kirim ke belakang, masya Allah. Dia membantu Rasulullah SAW. Ini sebuah keutamaan yang sulit didapat orang lain. 10 tahun dia membantu Rasulullah SAW di rumah. Padahal umurnya baru 10 tahun. Itu yang bawa Anas tuh bapak tirinya, yaitu Abu Talha. Abu Talha ini bapak tirinya Anas bin Malik, istrinya suaminya Ummu Sulaim adalah orang yang menikah dengan istrinya dengan mahar Islam. Ummu Sulaim itu menikah dengan Abu Talha, maharnya itu bukan apa, Islamnya Abu Talha radhiyallahu ta'ala. Dan dia sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dia tahu luar dalamnya Nabi Muhammad SAW. Anda sering mengingatkan bahwa kita ini kebanyakan itu pelaku action. Kita itu di luar baik, kelihatan baik, kelihatan masya Allah semua orang santun, sopan, ya. Tapi sebenarnya orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Dan aku orang yang paling baik dengan keluarga. Jadi kalau mau tahu orang baik, lihat bagaimana antum sama istri antum. Jangan sama anak buah. Kalau di masjid semuanya baik, antum ngelihat ustaz di masjid, masya Allah ustaz. Tanya sama istrinya gimana tuh ustaz? Aduh, ngomongnya doang. Kenapa lagi gitu? Karena yang tahu dengan hakikat ustaz itu istri dan pembantu yang ada di rumah. 2 orang ini yang hampir 24 jam bersama kita. Kita kalau duduk sama Sohib, mungkin 2-3 jam sabar kita menghadapi dia. Berusaha kita tabah dengan omongannya.
Tapi kalau sudah masuk rumah, topeng itu ditaruh, pakaian action itu dibuka, pakai sarung sama kaos dalam doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata istrinya, cari siapa Pak? Cari siapa? Ini kan rumah anak. Iya, tapi bapak tadi di luar ganteng banget, sampai sini jadi jelek gitu. Kenapa? Ada orang-orang yang ganteng di luar masuk rumahnya jadi gak karuan wajah. Maka ingin perajin Anas bin Malik ketika mensifati Rasulullah SAW. Kata dia, khadamtu Rasulullah SAW 10 sini. Aku 10 tahun menjadi pembantu di rumah Rasul SAW. Gak pernah aku melihat orang lebih baik dari Rasulullah. Dia tidak pernah mencela, tidak pernah menghakimi, tidak pernah dia mengatakan kepadaku untuk perbuatan yang seharusnya aku lakukan dan aku belum lakukan. Dia tidak pernah mengatakan kenapa kau tidak lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? Anas meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal. Apabila 3 hal ini ada di diri seorang hamba, maka dengan 3 hal ini dia akan merasakan halawatal iman, manisnya beriman. Masya Allah. Anda lihat orang-orang di jalan kehujanan menuju masjid sini. Tapi kenapa sebagian di antara mereka tidak merasa terbebani dengan air hujan, tidak menjadi penghalang dia untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk berdempet-dempetan, berdesakan seperti ini? Kenapa dia merasa nyaman? Sebagian orang berpikir, ya Allah, ngapain nanti duduk di tempat kayak gini? Di rumah enak, apalagi hujan-hujan, sambil pisang goreng sama teh. Masya Allah, aneh sini. Alhamdulillah. Kadang-kadang orang-orang itu sudah merasakan manisnya beriman. 3 hal ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Dia lebih mencintai Allah daripada uang yang dia miliki. Dia lebih mencintai Allah dari kendaraan yang dia punya. Dia lebih mencintai Allah dari kedudukan yang dia miliki. Dimanapun dia berada, dia merasa aku adalah hamba Allah. Dia menjadikan Allah lebih dia cintai dari pekerjaan. Sehingga kadang-kala ketika azan dikumandangkan dan dia lagi buka toko, dia tutup toko. Orang-orang pada ngomongin, engkau gak takut pelangganmu pindah ke sebelah? Dia akan mengatakan, yang ngasih rezeki aku bukan pelanggan, Allah Jalla-Jalla. Aku lebih cinta kepada Allah daripada pelanggan. Wa rasuluh, dan dia lebih cinta kepada Rasulullah SAW dari segala-galanya. Dia dicela sama orang karena mengamalkan sunnah Rasul SAW. Dia gak peduli. Gimana aku gak peduli sama omongan orang? Rasulullah SAW, Nabi, dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan kahin, dukun, penyihir, penyair, orang gila. Itu tidak membuat Rasulullah SAW berhenti berdakwah. Ini syarat pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Antum tahu dengan Masyiqah binti Fir'aun, bagaimana dia bisa merasakan manisnya beriman.
Padahal satu persatu anaknya dimasak di depan matanya. Ketika, siapa yang tahu namanya Masyitah binti Fir'aun? Anak kasih hadiah. Namanya Masyitah. Asia itu istrinya Fir'aun. Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun. Nah, bukan putih rambut namanya. Siapa namanya? Pertanyaannya, siapa namanya tukang sisirnya putrinya Fir'aun? Mana jemaah? Nggak ada yang jawab, mana balikin? Iya, Masyitah itu bukan nama, itu pekerjaan. Masyitah itu tukang sisir. Binti Fir'aun, putrinya Fir'aun. Dia tukang sisir putrinya Fir'aun. Suatu hari jatuh dari tangannya sisir, dan dia mengatakan bismillah. Kata putri Fir'aun, Abi, yang kau maksud dengan Allah itu Bapak? Tidak, bukan. Rabbi wa Rabbu abi kita, Tuhanku dan Tuhan bapakku Allah. Kata si putri, aku laporkan ke bapakku. Biasa, anaknya seorang raja. Kalau ada apa-apa, aku laporkan ke bapakku. Kalau ada masalah, aku laporkan ke paman. Terus siapa dia laporkan? Kata ini perempuan Masyitah, nggak ada yang tahu namanya Masyitah. Tidak disebutkan dalam sejarah namanya dia. Nabi SAW mengenalnya Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun. Kata perempuan ini apa kamu laporkan sama bapak? Dipanggil sama Fir'aun. Aku dengar kau punya Tuhan selain Allah. Selain aku, aku dengar kau punya Tuhan selain aku. Iya, Tuhanku adalah Allah dan Tuhanmu juga. Kalau kau tidak keluar dari agama, kalau kau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu, maka aku akan bunuh semua anak-anakmu. Terserah. Maka dimasak di kuali minyak. Anaknya 4 atau 5. Satu persatu dari yang paling besar ditarik. Dilihat orang banyak, si ibu melihat anak diseret di depan matanya dan dilemparkan ke dalam kuali sampai itu anaknya diulang-ulang. Dan itu tidak membuat sang ibu meninggalkan dakwah. Anak yang kedua, Anda bisa bayangkan bagaimana pemandangan anak yang diseret dari ibunya. Dan si ibu di depannya melihat anaknya diseret. Pemandangan yang begitu memilukan hati, tapi sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah lebih dia cintai daripada segala-galanya, bahkan daripada nyawanya sendiri. Diseret yang kedua kalinya, dilemparkan sampai jadi tulang belakang. Yang ketiga seperti itu, yang keempat, akhirnya yang dalam gendongan yang masih disusui. Di situ ujian yang berat tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara dia cinta dengan anaknya yang masih disusui dan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah membantu Masyitah, bukan sesungguhnya. Ketika dia takut, kata si anaknya, disebutkan dalam beberapa riwayat, anaknya itu yang bisa berbicara, salah satunya mengatakan, ya Ummah, kau jangan takut, nanti al-haq ya Ummah, kau berada di atas kebenaran. Hanya sang ibu bersama anaknya masuk ke dalam kuali ini. Karena benar tidak Allah. Para jemaah, kita tidak seperti itu sekarang. Antum lihat kisah Ummu Syarif, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dia berdakwah di kaumnya sampai akhirnya ketahuan sama kaumnya, ditawan sama kaumnya, diikat, dikasih minum madu, dikasih makan roti. Antum bayangkan, makannya roti, minumnya madu, dan tidak dikasih air sama sekali. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tatkala cinta itu benar, Allah turunkan karomah
Ummu Syari'i dapat minuman air dan disiram seluruh tubuhnya, basah kuyup dia. Orang-orang yang mengikat dia dari kaumnya bingung, kata dia. Kau buka galon-galon tempat air kami, kata dia. Enggak, kata dia. Dia lihat betul galon-galon air itu masih tertutup. Akhirnya kaumnya semuanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, cinta kepada Allah dan Rasulnya membuat segala sesuatu jadi mudah. Antum tidak akan berat bersedekah berapapun antum akan keluar. Antum tahu dengan yang namanya khansa. Khansa ini salah seorang wanita jahiliyah yang terkenal. Dia itu punya saudara, kakaknya atau adiknya meninggal dunia ketika perang. Masa jahiliyah. Ketika perang meninggal dunia, akhirnya Khansa ini niat bunuh diri. Andai kata nggak banyak orang-orang yang nangis, aku mungkin sudah bunuh diri. Karena dia kehilangan saudara kandung. Akhirnya Khansa masuk Islam. Ketika perang di jahiliyah satu yang mati. Ketika perang Qadisiyah atau perang Nahawar, antara dua perang, mana lupa. Khansa mengumpulkan 4 anak yang dikumpulin dia. Kasih nasihat sama ibundanya Khansa, kalian berperanglah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, majulah ke sana, jangan mundur kalian, kata dia. Kasih nasihat, anaknya berangkat perang, 4-empatnya mati. Apa kata Khansa? Alhamdulillah alladzi syarrafani bi syahadati. Segala puji bagi Allah yang memberikan kehormatanku dengan mati syahidnya mereka. Semoga Allah mengumpulkan aku bersama mereka. Antum lihat perubahan dan karena dia masih kafir, bagaimana dia berat kehilangan satu saudaranya. Tapi ketika dia muslim, dia merasakan halawatul iman, manisnya mukmin, manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia rela mengorbankan anak-anaknya semua. Apakah kita sudah sampai ke tingkatan itu? Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dan yang kedua ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang lain, asas cintanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dia ini cinta sama saudaranya bukan karena saudaranya suka bantu dia, bukan karena saudaranya suka memberi uang dia. Dia cinta sama saudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah yang menjadi asas cinta kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang muslim, hidup jadi indah. Antum bayangkan ketika antum bantu saudara antum karena Allah, antum tidak akan mengharap balasan dari dia. Soalnya kalau kita berbuat baik sama orang itu karena ingin pujian, ingin balasan, yang ada sakit hati. Berapa sering orang yang kita bantu itu tidak berterima kasih kepada kita. Lalu kita mengatakan fulan ini nggak tahu balas budi. Subhanallah. Di sini dia tidak akan merasakan manisnya beriman. Tatkala dia mencintai orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku cinta fulan, aku kasih fulan karena fulan membutuhkan. Dan aku lillahi ta'ala melakukan itu. Perkara fulan mau berterima kasih sama aku, nggak berterima kasih, nggak ada masalah. Banyak di antara kita yang mencintai saudaranya karena manfaat. Kenapa itu dekat sama fulan? Kata dia, ada gula, ada semut. Aku kumpul sama fulan karena ada fulusnya fulan. Kalau ada fulusnya, ma'assalam. Para jemaah, kita tidak akan bisa hidup sendirian di muka bumi. Manusia itu adalah makhluk sosial yang harus hidup berkumpul dan bersama.